Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin berbagi informasi yaitu mengenai perkembangan mm, indeks harga perdagangan besar IHPB untuk kelompok bangunan atau konstruksi di Indonesia ya, untuk update terakhir yaitu kondisi Agustus 2025, di mana pada Agustus 2025 untuk indeks harga perdagangan besar kelompok bangunan atau konstruksi itu mengalami inflasi ya, atau kenaikan sebesar 0,27% jika dibandingkan bulan Juli 2025. Dengan demikian, untuk inflasi tahun kalender ya, Agustus 2025 ya, artinya inflasi dari Januari sampai Agustus 2025 itu sebesar 0,47%. Sedangkan untuk inflasi year on year-nya itu sebesar 1,01%. Apabila kita melihat menurut kelompok bangunan, maka untuk bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal itu mengalami kenaikan sebesar 0,32% pada Agustus 2025 dibandingkan bulan Juli 2025, dan memberikan andil inflasi sebesar 0,12% terhadap inflasi umumnya. Kemudian untuk kelompok bangunan ya, bangunan pekerjaan umum untuk pertanian, Agustus 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,09% jika dibandingkan Juli 2025, dan memberikan andil inflasi sebesar 0,01% terhadap inflasi umumnya. Kemudian untuk bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan pada Agustus 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,28% jika dibandingkan Juli 2025, dan memberikan andil inflasi 0,13%. Diikuti oleh bangunan dan instalasi listrik ya, gas, air minum, dan komunikasi itu pada bulan Agustus 2025 mengalami kenaikan 0,22% jika dibandingkan Juli 2025, dan memberikan andil inflasi 0,01%. Sedangkan untuk bangunan lainnya itu pada Agustus 2025 mengalami kenaikan 0,23%, namun tidak memberikan andil yang cukup signifikan terhadap inflasi umumnya. Dengan demikian, secara umum ya, itu indeks harga perdagangan besar untuk bangunan, kelompok bangunan atau konstruksi Indonesia mengalami inflasi 0,27% pada Agustus 2025, tahun kalender 0,47%, dan untuk tahun ke tahun atau year on year sebesar 1,01%. Apabila kita melihat menurut bahan bangunan ya, itu pada Agustus 2025 yang mengalami kenaikan dan memberikan andil inflasi yang cukup signifikan, yaitu pertama, kenaikan harga aspal sebesar 0,26% dan memberikan andil inflasi 0,01% terhadap inflasi umumnya. Kemudian juga bahan bangunan baja tulangan atau besi beton. Ini Agustus 2025 naik 0,26% dibandingkan Juli 2025, dan memberikan andil inflasi 0,02%. Lalu untuk bata semen berongga atau batako ya, itu juga naik harganya sebesar 2,65% pada Agustus 2025, dan memberikan andil inflasi 0,04%. Batu bata itu juga naik 0,72% pada Agustus 2025 dan memberikan andil inflasi 0,01%,
Lalu batu pecahan pada Agustus 2025 naik 1,25% dan memberikan andil inflasi 0,07%. Lalu di sini juga cat tembok naik 0,29%, memberikan andil inflasi 0,01%. Kemudian genteng biasa naik 1,44% pada Agustus 2025 dan memberikan andil inflasi 0,02%. Kemudian harga pasir ya naik 0,16%, memberikan andil inflasi 0,01%. Lalu semen naik 0,10% ya pada Agustus 2025 dibandingkan Juli 2025, memberikan andil inflasi 0,01%. Lalu bahan bangunan tanah uruk naik 1,31% dibandingkan Juli 2025, memberikan andil inflasi 0,04%. Dan ubin lantai atau dinding dari keramik itu pada Agustus 2025 naik 0,50% dan memberikan andil inflasi 0,01%. Sebetulnya ada beberapa bahan bangunan yang pada Agustus 2025 juga mengalami kenaikan, namun tidak memberikan andil inflasi yang cukup signifikan terhadap inflasi umumnya. Adapun untuk bahan bangunan yang mengalami penurunan pada Agustus 2025 ya, penurunan harga dan memberikan andil deflasi yang cukup signifikan, yaitu komoditas bahan bangunan untuk batu fondasi yang turun 0,09% dan memberikan andil deflasi minus 0,01% ya. Kemudian juga untuk rangka atau kusen pintu atau jendela dari aluminium ini turun 0,42% pada bulan Agustus 2025 dibandingkan Juli 2025 dan memberikan andil deflasi minus 0,01%. Ya itu ya untuk beberapa komoditas yang mengalami beberapa bahan bangunan yang mengalami penurunan pada Agustus 2025 dan memberikan andil deflasi yang cukup signifikan terhadap inflasi umumnya. Sebetulnya juga ada beberapa bahan bangunan yang juga mengalami penurunan pada Agustus 2025 namun tidak memberikan andil deflasi yang cukup signifikan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.